Di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bincang emiten. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang dengan emiten dari sektor alat kesehatan dan juga farmasi. Sama-sama kita ketahui di kuartal ketiga di 2021, emiten-emiten yang ada di sektor ini mengalami kinerja yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di waktu yang sama. Masih terdampak pandemi. Nah, bagaimana proyeksinya di kuartal keempat? Pandemi sudah melandai, kemudian juga untuk harga tes untuk antigen dan PCR juga sudah mengalami penurunan. Apakah ini akan memberikan dampak atau akan mempengaruhi target di 2021? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Firdausi Syarif yang merupakan Presiden Direktur PT Itama Ranuraya Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Heru, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Heru sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Heru, mengawali perbincangan kita, Pak Heru, rata-rata di kuartal ketiga emiten farmasi ini mencatatkan kinerja yang positif. Bagaimana dengan pencapaian IRA, Pak? Pencapaian IRA tidak jauh berbeda dengan yang barusan disampaikan. Kami juga membukukan kinerja pertumbuhan yang signifikan di kuartal ketiga ini, baik untuk pendapatan dan juga laba bersih. Dan pertumbuhan yang tinggi ini kami miliki bukan hanya di kuartal 3, tapi ini sudah terjadi sejak tahun 2020. Demikian. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Heru? Kondisi ini terjadi dikarenakan memang kami sejak tahun kemarin sudah membuat strategi bahwa dengan adanya pandemi, kami harus menyiapkan alat-alat kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja ini akan punya efek ganda. Efek pertama akan membuat pertumbuhan perusahaan kami menjadi tinggi, terutama untuk omset, dan efek kedua adalah membantu masyarakat dengan alat-alat kesehatan yang bermutu dan juga dibutuhkan untuk penanganan baik itu COVID-19 maupun penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kenaikan yang khusus di kuartal 3 dari presentasi kontribusi terbesar itu masih disumbang oleh kenaikan yang terkait dengan alat antigen tes dari Panbio. Tetapi selain dari produk Panbio, kenaikan yang signifikan juga terjadi untuk penjualan produk rapid test non-COVID. Dan tentu saja ada produk kami, yaitu produk imunomodulator atau suplemen dari Afimax yang juga menyumbang ke pertumbuhan yang signifikan karena di kala kesehatan menjadi yang utama, ternyata suplemen seperti Afimax juga diperlukan oleh masyarakat. Jadi penjualan di Q3 dibandingkan dengan Q2 naik 38%, sementara untuk rapid non-COVID naik 919%, dan Afimax tumbuh 248% secara kuartal. Dan memang di semester kedua, dalam arti kuartal 3 dan 4 nanti, kami akan mulai mendapatkan order dari pemerintah yang kita harapkan itu. Ini pula yang akan biasanya membuat performa di semester 2 atau nanti di kuartal terakhir itu akan lebih tinggi dari semester 1. Demikian informasi dari kami. Baik, Pak Heru, dari catatan kami, Pak, laba bersih perusahaan dari periode yang sama tahun lalu hanya 9,03 miliar rupiah, artinya jauh lebih rendah begitu. Apakah di tahun 2020 dampak pandemi bagi IRA belum begitu terasa atau bagaimana kondisinya, Pak? Perbedaan pertama dari soal perolehan omset atau pendapat kami di September 2021 itu ada perbedaan memang dengan tahun lalu, yaitu kenaikannya mencapai 670%. Sehingga perolehan laba kami
ya tentu saja karena omset naik, laba kami juga ikut melonjak. Kenaikan laba bersih kami itu 795% lebih tinggi dari besaran pertumbuhan pendapatan yang kurang lebih 670% itu. Hal ini bagian dari upaya kami dalam hal efisiensi, yaitu mengontrol kenaikan biaya-biaya, khususnya operasional, saat terjadi kenaikan omset, sehingga kita bisa mencapai pencapaian seperti sekarang ini. Baik, Pak Heru, tadi Anda katakan optimis dengan menghadapi kuartal keempat di 2021. Cukup banyak juga yang mempertanyakan, karena tadi juga Anda sebutkan ini pesanan dari pemerintah sudah masuk begitu, dan ini juga menjadi salah satu keoptimisan dalam hal ini. Tapi di sisi lain, Pak Heru, di kuartal keempat jumlah kasus COVID-19 cenderung melandai bahkan terus turun. Kemudian juga harga dari antigen dan PCR juga mengalami penurunan. Apakah ini berdampak atau ada sisi lain yang cukup mengimbangi dalam hal ini, Pak? Tidak berdampak sama sekali untuk kami di kuartal keempat, karena di kuartal keempat, kalaupun kebutuhan alat tes yang berkaitan dengan COVID-19 secara langsung berupa antigen maupun alat penunjang lainnya menurun, tetapi seperti tadi saya sampaikan, di kuartal keempat atau terakhir ini diproyeksikan ada pembelian alat suntik, yaitu produk non-elektromedik yang kita punya dari Wanjek, yang merupakan spesifikasi dari WHO yang memang dibutuhkan untuk imunisasi dan juga untuk suntikan dari penanganan COVID-19 ini, yang tentu saja kami optimis itu akan menambah target kami sampai akhir tahun yang sudah menembus tadinya di kuartal ketiga itu 1 triliun. Ya, mudah-mudahan di kuartal terakhir akan menambah 100, 200, bahkan mungkin sampai 300, sehingga total akan menjadi 1,2 atau 1,3 T. Sehingga target kami di tahun 2021 itu tercapai, dan janji kami peningkatan 80 sampai 100% itu terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang ada. Demikian. Baik. Ini sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun atau melebihi? Atau ini sudah dilakukan revisi sebelumnya, Pak Heru? Revisi tidak dilakukan karena kami memang waktu itu sudah memprediksi baik itu COVID-19 yang meningkat, karena tim riset kami tentu saja tidak hanya meriset di Indonesia, tapi perkembangan di seluruh dunia, sehingga ternyata prediksi itu tercapai gitu ya, prediksi. Sehingga dengan prediksi yang tercapai itu kami bisa mencapai omset yang diinginkan, bahkan ada kemungkinan sedikit lebih lah dari dibandingkan dengan yang sudah direncanakan. Demikian, Pak. Baik, itu untuk 2021, Pak Heru. Investor, kemudian juga pemirsa IDX Channel juga ingin mengetahui ini untuk di tahun depan akan seperti apa peluang dari IRA? Gini, kami punya konsep tentu saja di tahun 2002 yang mudah-mudahan secara bisnis konsep ini adalah bisnis yang sangat rasional. Untuk kisaran besaran pertumbuhan memang kami belum bisa menyampaikan secara detail. Tetapi kita akan menyampaikan secara logika saja dulu, logika bisnis, logika pertumbuhan yang kami sampaikan berdasarkan asumsi-asumsi yang tentu saja yang reliable gitu. Sebagai gambaran perlu kami sampaikan untuk tahun depan kami sudah menyelesaikan ekspansi rencananya anorganik kami, yaitu akuisisi Wanjek. Tentu saja akuisisi Wanjek ini untuk buku tahun depan akan terjadi konsolidasi dari PT Wanjek yang merupakan pabrikan ke PT Itamara Nuraya. Sehingga tentu mulai tahun depan Wanjek akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Itamara Nuraya, dikarenakan perencanaan saham Itamara Nuraya di Wanjek itu sebesar 51%.
Wanjek akan menjadi pusat produksi alat kesehatan yang memiliki pangsa pasar domestik dan ekspor. Perlu diketahui, untuk tahun depan sudah ada pemberitaan bahwa kekurangan jarum suntik di dunia untuk penanganan COVID-19, vaksinasi COVID-19 itu sudah mulai tergambar dari sekarang. Sehingga tentu saja kami yang pada akhir tahun ini PT Wanjek sudah mengekspor ke UNICEF akan terus menambah kapasitas untuk ekspor, sehingga Itamanuro Raya itu bukan hanya jadi jago kandang. Ya. Itamanuro Raya akan menjadi pusat produksi alat kesehatan melalui PT Wanjek, dan juga dengan produk-produk alat kesehatan yang sudah diproduksi tahun depan itu, dan juga ditambah dengan kantong darah dan rapid test non-COVID, dan pastinya akan ada lagi produk-produk baru ke depannya yang bisa dihasilkan Wanjek. Jadi bisa digambarkan, kalau saja ekspor tahun depan bisa mencapai 500 sampai 1 triliun misalnya, artinya tinggal dijumlahkan konsolidasi itu dengan omset yang sekarang dicapai IRA. Artinya tahun depan, apakah 80 dan 100% itu bisa tercapai lagi? Tentu saja itu bisa dijawab oleh para pemirsa. Oke, baik. Karena seperti ekspor, tentu saja dalam negeri barusan saya belum bicara ini. Jadi bagaimana prospek itu bisa terjadi, karena berdasarkan data-data riset dari tim kami. Demikian. Terima kasih.